Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Nafis, Berita Memo X hari ini 27 Maret 2025. Berita Jakarta, temuan Mentan diduga pengusaha curangi isi beras medium ke premium. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendeteksi adanya indikasi kecurangan pengusaha yang mengubah kemasan beras medium jadi premium. Pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap pengusaha tersebut. Pengecekan akan dilakukan di seluruh Indonesia untuk memastikan praktik curang tersebut dihentikan. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. Untuk saat ini, Amran memilih untuk tidak mengungkapkan wilayah yang terlibat. Berita dari Jombang, saat Lebaran diprediksi tol Jombang Mojokerto sekitar 1,2 juta kendaraan akan melintas. Menjelang Lebaran tahun 2025, Astra Tol Jombang Mojokerto berkomitmen untuk menjadi bagian dari perjalanan para pemudik dengan menghadirkan layanan terbaik di jalan tol. Diprediksi tol Jombang Mojokerto akan dilintasi sekitar 1,2 juta kendaraan selama periode Lebaran 2025. Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada hari Sabtu 29 Maret 2025 dengan estimasi 55.000 kendaraan melintas. Sedangkan puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada hari Kamis 3 April 2025 dengan estimasi 92.000 kendaraan melintas. Untuk Sobat Memo selalu waspada dan hati-hati saat berkendara. Berita dari Probolinggo, musnahkan rokok ilegal dan minuman beralkohol, kerugian negara capai 1,5 miliar. Bea Cukai Probolinggo kembali melakukan pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai yang berlangsung di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai Probolinggo memusnahkan 900 lebih batang rokok ilegal serta 3.000 liter lebih minuman mengandung etil alkohol ilegal. Jika dinominalkan, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,5 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 1,1 miliar. Rokok dan minuman beralkohol ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Berita dari Malang, Wali Kota Malang pastikan harga bahan pokok stabil, harga cabai di pasar induk gadang 82.000 per kilogram. Untuk memastikan dan menjaga stabilitas harga pangan pokok di wilayah Kota Malang saat bulan Ramadan 1446 Hijriah, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri. Pemerintah Kota Malang bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan melakukan sidak ke pasar induk gadang, Bulog, dan Pertamina Malang. Dari hasil tinjauan di pasar induk gadang, untuk harga cabai masih relatif tinggi. Rata-rata cabai di peak itu berasal dari Nganjuk, yaitu dengan harga 82.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai campuran dari Probolinggo seharga 85.000 per kilogram. Selain itu, sidak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang oleh oknum tertentu yang dapat mempengaruhi kestabilan harga di pasar. Berita dari Banyuwangi, pantauan arus mudik di Pelabuhan Ketapang Wabuh Banyuwangi pastikan kesiapan berbagai fasilitas. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono memantau jalannya arus mudik di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Mujiono turut mengecek berbagai fasilitas yang tersedia di pelabuhan untuk para pemudik. Kondisi Pelabuhan Ketapang relatif lenggang selama arus mudik karena padatan terpantau di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ia mengatakan bahwa tempat untuk cek kesehatan yang tersedia setiap hari selama 24 jam dan terdapat 3 staf yang berjaga. Selanjutnya, berita dari Surabaya, menjaga keamanan selama libur Idul Fitri 2025, Wali Kota Surabaya minta warga tingkatkan kewaspadaan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan libur panjang, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ini ditujukan kepada takmir masjid, mushola, 2 RT atau RW, serta pengelolaan tempat hiburan dan transportasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama periode libur Idul Fitri. Ia juga menghimbau seluruh warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan gotong royong dalam menjaga lingkungan masing-masing. Berita dari Sidoarjo, BPJS Kesehatan Sidoarjo siapkan layanan gratis bagi pemudik di posko terminal Bungu Rasih sebagai wujud dukungan terhadap kenyamanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN maupun masyarakat luas yang menjalani mudik Lebaran tahun 2025. BPJS Kesehatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di beberapa titik padat pemudik. BPJS Kesehatan senantiasa rutin menghadirkan posko mudik yang bisa dimanfaatkan pemudik. Tahun ini posko mudik dapat dikunjungi pemudik sejak tanggal 26 hingga 30 Maret 2025. Selain bisa memanfaatkan layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, para pemudik juga bisa memanfaatkan beberapa layanan lainnya di posko mudik
BPJS Kesehatan seperti fasilitas relaksasi, penyediaan obat-obatan, pemberian tindakan sederhana yang bersifat emergensi, hingga pemberian rujukan bila diperlukan. Untuk para pemudik terus menjaga status keaktifan kepesertaan JKN. Harapannya jika jatuh sakit atau mengalami kendala kesehatan saat menjalani mudik lebaran bisa langsung mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat tanpa kendala. Untuk info lebih lanjut baca Harian Pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.